Hai sahabat gemilang, kembali lagi dengan saya Syahwa dan ini Pak Rahman. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Rahman? Alhamdulillah baik. Selamat datang di channel Gemilang Pusat Bahan Bangunan. Sebelumnya jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan update dan informasi terbaru dari Gemilang. Sebelumnya kita sudah membahas tentang jenis-jenis mesin bor yang tersedia untuk pekerjaan dan kegiatan pertukangan atau perbengkelan. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu aksesoris perlengkapan penting yang harus ada ketika menggunakan mesin bor, yaitu mata bor. Mau tahu apakah yang dimaksud dengan mata bor serta apa aja kegunaannya? Mari kita tanyakan pada Pak Rahman. Bisakah dijelaskan apakah fungsi dari mata bor? Mata bor adalah aksesoris perlengkapan wajib pada mesin bor yang berfungsi untuk melubangi media seperti kayu, plastik, besi, beton, logam, dan yang lainnya dengan hasil lubang yang lebih rapi dan presisi. Berbeda jenis media yang akan dilubangi, maka berbeda juga jenis mata bor yang dipakai. Apa saja jenis mata bor yang umum tersedia? Ada berbagai macam jenis mata bor yang tersedia dan harus disesuaikan dengan jenis media yang akan dilubangi. Memiliki fungsi serta cara kerja yang berbeda. Dapat kita klasifikasikan menjadi mata bor kayu, mata bor kaca, mata bor beton, serta mata bor besi. Berapa banyak jenis mata bor yang bisa digunakan untuk melubangi kayu? Ada banyak jenis mata bor yang umum digunakan untuk melubangi kayu. Apakah boleh dijelaskan satu-satu agar sahabat gemilang di rumah tidak salah dalam memilih jenis bor yang tepat? Tentu saja boleh. Yang pertama, jenis mata bor ini, apakah fungsi dan kegunaannya? Twist bit. Ini merupakan mata bor yang paling sering digunakan untuk melubangi media seperti kayu, plastik, dan logam pada elektronik. Dapat dipakai secara vertikal maupun horizontal, menggunakan mesin bor tangan ataupun mesin bor duduk. Umumnya berukuran 1 mm sampai dengan 13 mm. Bagaimana dengan yang ini? Spur bit dikenal dengan sebutan mata bor kayu, sering digunakan untuk membuat lubang dengan hasil yang lebih presisi karena memiliki pisau pengiris yang mengelilingi sisi-sisinya dan mata yang runcing pada ujungnya. Ukuran diameter 6 mm sampai dengan 19 mm. Selanjutnya, jenis mata bor yang ini apakah fungsi dan kegunaannya? Auger bit biasa digunakan pada jenis mesin bor yang memiliki kecepatan putaran lebih rendah, berfungsi untuk melubangi kayu dengan diameter yang lebih besar, memiliki bentuk ulir tunggal, dan jarak spiral lebih besar, yang berfungsi untuk membersihkan ampas kayu pada lubang yang dibor, tersedia dengan ukuran 6 mm sampai dengan 25 mm. Kemudian, jenis mata bor ini apakah fungsi dan kegunaannya? Countersink bit memiliki bentuk 90 derajat pada ujung matanya yang berfungsi untuk melubangi kayu dengan permukaan yang sama rata. Biasanya ini digunakan untuk membuat lubang kepala sekrup pada kayu. Karena itu, mata bor ini lebih sering dikenal sebagai mata bor sekrup. Tersedia dengan ukuran 12 mm sampai dengan 19 mm. Selanjutnya, apakah fungsi dan kegunaan mata bor yang ini? Flat bit hampir sama dengan auger bit. Jenis mata bor ini memiliki diameter yang lebih besar dari mata bor standar, tetapi memiliki bentuk pipih atau rata. Biasa dioperasikan menggunakan bor tangan manual yang memiliki putaran mesin lebih rendah, dan tidak disarankan untuk menggunakannya dengan bor listrik. Tersedia dengan berbagai ukuran, dari 10 mm sampai dengan 35 mm. Bagaimana dengan jenis mata bor yang ini? Boring bit digunakan untuk pembuatan lubang pada material kayu, akrilik, maupun plastik yang memerlukan diameter lebih besar dari jenis mata bor lain.
Dioperasikan menggunakan mesin bor bertekanan tinggi, sehingga dapat membuat lubang tembus dan lubang cekung. Ukuran yang tersedia dari 10 mm sampai dengan 100 mm. Kemudian bagaimana dengan jenis mata bor yang ini? Mortiser bit. Mata bor jenis ini juga dioperasikan khusus menggunakan jenis mesin bobok kayu yang berfungsi untuk membuat lubang geser pada material kayu. Memiliki sarung berbentuk segi empat yang berfungsi sebagai pahat untuk membuat lubang, dan mata di bagian dalam berbentuk bulat dengan ulir untuk menarik serbuk kayu hasil pengeboran. Mata bor ini memiliki beragam jenis ujung mata yang dapat menghasilkan beragam jenis profil. Anda dapat memilih sesuai selera dan kebutuhan. Tersedia dengan ukuran 6 mm sampai dengan 22 mm. Bagaimana dengan mata bor yang jenis ini? Hollow bit biasa disebut juga sebagai gergaji lubang karena bentuk mata bor ini seperti gergaji. Digunakan untuk melubangi material kayu dan metal dengan ukuran diameter yang cukup besar dari 25 mm sampai dengan 60 mm sesuai dengan kebutuhan. Akan tetapi, mata bor ini hanya dapat membuat lubang lurus dan masih menyisakan potongan kayu di dalam casingnya, sehingga tidak dapat memangkas habis kayu di dalam diameternya. Ini adalah yang terakhir. Apakah fungsi dan kegunaannya? Hole cutter bentuknya seperti busur, memiliki fungsi khusus sekaligus untuk melubangi dan memotong kayu dengan ukuran yang lebih besar sampai 300 mm. Wah, ternyata banyak sekali ya Pak jenis mata bor yang fungsinya berbeda-beda. Betul sekali. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati ketika memilih dan membeli mata bor kayu. Kalau begitu, apa saja yang harus kita perhatikan ketika memilih dan membeli mata bor kayu, Pak? Yang pertama, diameter mata bor. Pastikan diameter mata bor yang Anda pilih sesuai dengan kapasitas mesin bor yang Anda miliki. Kedua, jenis mata bor. Tiap jenis mata bor akan menghasilkan lubang yang berbeda. Oleh karena itu, harus dipilih sesuai dengan kebutuhan. Dan yang terakhir, perhatikan jenis kayu yang akan dilubangi. Hal ini sangat menentukan jenis bahan mata bor yang harus dipilih untuk melubangi kayu. Pembahasan mengenai jenis bahan mata bor ini akan kita bahas di lain waktu. Ternyata ada banyak sekali jenis mata bor yang dapat digunakan untuk melubangi pada kayu. Sahabat Gemilang, jangan sampai salah memilih ya. Kemudian, bagaimana dengan mata bor kaca? Apakah tersedia dengan berbagai macam jenis? Sahabat Gemilang, jangan khawatir, akan kita lanjutkan penjelasannya di video selanjutnya. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan update dan informasi terbaru dari Gemilang. Follow Instagram kami @gemilangstore_pusat untuk mendapatkan informasi seputar bahan bangunan dan informasi terbaru dari Gemilang Pusat Bahan Bangunan.